Balapan penutup paruh musim Formula One 2023 lagi-lagi dimenangkan oleh Max Verstappen. Meski mendapat penalti turun 5 grid saat balapan, Verstappen berhasil memimpin balapan di lap ke-17 dan membuat gap waktu hingga 22 detik di akhir balapan dengan Sergio Perez di peringkat kedua. Hasil tersebut membuat Verstappen terus menguat di puncak klasemen dengan perbedaan 125 poin dari Sergio Perez di peringkat kedua. Hal ini juga sukses membuat Red Bull kembali menutup balapan dengan posisi 1-2 yang kelima kalinya di musim ini. Kemenangan tersebut juga sukses membuat Red Bull sapu bersih seluruh balapan di paruh musim. Podium ketiga ditempati oleh Charles Leclerc. Ini merupakan podium ketiganya di musim ini. Setelah yang terakhir, ia lakukan di GP Austria yang lalu. Walaupun ia memulai balapan dari posisi terdepan di grid karena penalti yang didapat Verstappen, ia masih belum mampu membendung dua Red Bull di belakangnya. Praktis, ia hanya bermain aman di depan dan juga menjaga waktu dengan Lewis Hamilton di belakangnya. Berbicara tentang Hamilton, lagi-lagi Mercedes agak sedikit keteteran di GP Belgia. Format sprint membuat Mercedes tidak dapat memaksimalkan settingan mobil. Satu sesi latihan bebas yang sangat krusial di hari Jumat, sayangnya harus diguyur hujan. Berbagai masalah juga datang kepada Mercedes di tiap sesi selanjutnya. Mulai dari Russell yang terkena traffic di kualifikasi, Hamilton yang terharang Russell di sprint shootout, serta penalti 5 detik yang didapatkan Hamilton saat sesi sprint karena terlibat insiden dengan Sergio Perez. Namun, mengakhiri balapan di posisi keempat dan keenam juga tidak terlalu buruk mengingat masalah yang dialami sebelumnya plus 1 poin tambahan untuk Hamilton karena mendapatkan fastest lap. Hasil tersebut membuat Hamilton semakin mendekat dengan Alonso yang berada di peringkat ketiga klasemen pembalap. Penurunan performa Aston Martin di beberapa balapan terakhir membuat dirinya kini hanya berjarak 1 poin saja dengan Hamilton di bawahnya. McLaren yang sebelumnya meraih peringkat kedua di balapan sprint melalui Oscar Piastri harus menerima nasib sial di balapan utama usai terlibat kontak dengan Carlos Sainz di tikungan pertama. Piastri harus terjebak di sisi dalam tikungan antara Sainz dan tembok di bagian kanannya, sehingga dirinya tak punya pilihan selain menyenggol keduanya. Akibat insiden ini, Piastri harus DNF karena mengalami kerusakan di bagian suspensi. Sedangkan Carlos Sainz mengalami kerusakan di bagian sidepod yang membuat performa mobilnya turun jauh. Meski sempat menahan beberapa lap, Sainz akhirnya harus mengakhiri balapan lebih awal. Lando Norris yang sebelumnya meraih back-to-back podium, kini harus puas berada di posisi ke-7. Spesifikasi high downforce pada sayap belakang McLaren membuatnya menjadi sasaran overtake di lurusan oleh beberapa pembalap di awal stint pertamanya memakai ban medium. Norris bahkan sempat turun ke peringkat 17. Saat rintik hujan mulai datang dan suhu trek mulai menurun, McLaren memasukkan Norris ke dalam pit untuk mengganti ke ban soft dan menjalani stint terakhirnya. Terbukti, kecepatan Lando Norris kembali, pelan-pelan ia mulai naik posisi dan berhasil mengamankan posisi ke-7. Yuki Tsunoda kembali meraih poin untuk AlphaTauri setelah sukses mengamankan posisi 10. Hasil tersebut ia dapatkan karena berhasil memaksimalkan catatan waktu di kualifikasi dengan berada di peringkat ke-11. Di awal-awal balapan, ia sukses meroket naik hingga posisi ke-6 dengan berbagai aksi overtake-nya yang memukau. Namun, mengingat mobil AlphaTauri yang dikenal buruk di musim ini, ia harus turun beberapa posisi. Beruntungnya, ia masih finish di zona poin. Bukan hanya itu, di sepanjang GP Belgia, ia juga sukses mengalahkan rekan barunya yang jauh lebih berpengalaman yaitu Daniel Ricciardo. Tentu hal ini menjadi poin plus untuk dirinya. Selain itu, Alpine yang berhasil meraih 3 besar di sprint melalui Pierre Gasly juga berhasil meraih poin di balapan melalui Esteban Ocon yang finish di posisi ke-8. Ini merupakan hasil positif bagi tim yang sedang dilanda restrukturisasi untuk meningkatkan moral.
Berikut hasil klasmen pembalap dan konstruktor di paruh musim ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai GP Belgia lalu? Langsung saja tulis di komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten berikutnya.